Kita akan memulai ayat ke-35, tapi kita menyambungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak akan sama kebaikan itu dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Belalah kebaikan itu dengan cara yang paling baik, ahsan, yang paling baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Di mana antara engkau dengan mereka itu ada permusuhan. Kenapa ada permusuhan? Karena bisa jadi mereka menyeru kepada kesyirikan, bisa jadi menyeru kepada kezaliman, bisa jadi menyeru kepada keburukan, sementara kita menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada surga dan maghfirahnya Allah. Nah ini kemudian kita pasti ada perbedaan, tapi di sini ditetapkan bikin ka'annahu waliyyun hamid, seolah-olah antara kita dengan mereka ini seperti konco kental. Waliyyun hamid itu adalah teman hangat. Nah ini harus selalu dibudayakan di tengah-tengah kita, di dalam, khususnya di dalam berdakwah. Nah, bahwa memang benar antara kita dengan mereka ini kita memiliki jurang permusuhan, karena mereka berada dalam kekufuran, kita berada di dalam keimanan. Tapi dalam mensikapi itu adalah disikapi dengan cara yang paling baik, paling baik. Maka kalau di dalam bahasa kita namanya kesantunan di dalam berdakwah, atau kesantunan di dalam mengajak, tidak memaksa, itu adalah pribadi yang dicontohkan di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, namun bila mana kedzaliman ini kita dapati terus-menerus melakukan praktek kedzaliman terhadap seorang muslim, pribadi seorang muslim, maka kedzaliman ini ada batas yang bisa jadi kita boleh melakukan perlawanan. Nah, perlawanan inilah menjadi hak seseorang untuk membela diri karena dia dizalimi. Nah, maka ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ayat ini sesungguhnya seimbang. Katakanlah kalau masih melakukan kezaliman satu atau dua yang masih biasa, masih ringan-ringan, masih biasa. Tapi kalau sudah sangat besar, maka apa boleh dikata, kezaliman itu harus dilawan, karena kita ini dalam agama kita dilarang untuk membiarkan berbagai bentuk kezaliman yang ada di tengah-tengah kita semua ini. Nantinya pada ayat ke-35 kita akan dibicarakan bahwa siapa yang memiliki kemampuan untuk bertindak seperti itu, tiada lain mereka yang memiliki kesabaran. Tiada lain mereka yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi, itu akan mampu untuk mengambil bagian ini secara keseluruhan. Maka runtutan di dalam berdakwah itu selain tawasau bil haq, lanjutannya adalah
tawasau bis sabr, ya, tawasau bis sabr. Ya. Perubahan itu, hidayah itu butuh waktu, butuh perjalanan, ya, butuh perjalanan. Jangan memaksakan keadaan itu dengan keadaan. Nah, sesungguhnya kalau agama ini dipahami dengan seperti ini, ya boleh diartikan sebagai moderasi beragama. Itu moderasi yang benar, moderasi yang benar. Gitu. Kalau kemudian kita yang menggunakan ayat ini dan mereka-mereka yang menuduh radikal menggunakan ayat-ayat ini, mereka baru sadar bahwa agama ini sejatinya adalah adalah tidak melakukan perlawanan secara sengit ataupun kekerasan secara sengit. Kita di dalam membelanya pun diperintahkan untuk membela dengan cara yang terbaik. Jadi dalam rangka mengcounter terhadap tuduhan 300 ayat-ayat radikal, maka kita sampaikan ayat-ayat ini karena ini indah untuk kita kita perlakukan dalam jalan dakwah yang kita miliki ini. Nah, kita itu ada satu nasihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya kalau kita ini berada dalam kondisi yang lemah, wa man kana fi waqtin huwa fiha mustad'af falyamal bil ayatis sabr. Siapa yang berada di dalam masa mustad'af, yaitu orang-orang yang lemah, atau waktu itu memang kondisinya lemah, maka falyamal bil ayatis sabr, hendaklah dia mengamalkan ayat-ayat kesabaran. Itu jauh lebih baik untuk kita jalankan, karena faktanya kita ini lemah, sehingga kita tidak boleh ngotot. Memang betul ayat-ayat yang pakai senjata sudah turun, tapi kalau dikerjakan pada kondisi ini, semua kita mayoritas nggak bersenjata, lalu kita memotivasi untuk pakai apa nih? Senjata. Jadi tidak nyambung. Ya, maka sesungguhnya ayat-ayat yang dianggap radikal tadi itu ada penempatannya. Ya, misalkan saat perang, saat kemudian mereka memiliki kekuatan dan yang lain, banyak hal, syarat-syarat yang dibutuhkan. ثم نجد قول الله سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المعنى للآيات باللغة العربية يعني ما يأخذ الجنة، ما ينال الجنة إلا الذين صبروا، وما ينالها إلا ذو حظ عظيم، يعني اختيار من الله سبحانه وتعالى فأصبح له حظ عظيم. لكن لماذا دائما نجد كلمة الصبر مقارنة بالطاعات؟ يعني الطاعة فقط لا يمكن، يجب أن يكون هناك صبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا، ليس وما يلقاها إلا الذين صلوا أو صاموا أو جاهدوا، إنما صبروا. لماذا؟ لأن الطاعات تحتاج إلى الصبر، وكثير من بني آدم لا يستطيعون أن يثبتوا أقدامهم على الطاعات فيبدلوا ويغيروا ويحرفوا. يعني يقول مثلا مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى مخلص لله عز وجل، لكنه لا يستطيع أن يصبر، فتتحول طاعته هذه إلى ردة أو إلى معصية لله سبحانه وتعالى. يعني عندما نرى في الأخبار الآن أن الشيشان يجاهدون مع روسيا، كيف هذا؟ هو في البداية كانوا يقاتلون روسيا، الآن هم يجاهدون مع روسيا، كيف هذا؟ لأنه لم يوجد صبر، قادتهم لم يصبروا فتحولوا وبدلوا وغيروا شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، وقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. جاهدوا فقط هذه الأمة، يجاهد غزوة غزوتان ثلاثة أربعة أصبح إمام مجاهد كبير. المشكلة في أن يصبر على هذا، يصلي قيام الليل مرة شهر شهران ثلاثة أربعة، هذا سهل للأمة. المشكلة أن يصبر على هذا، يترك المعصية فترة معينة، هذا شيء طبيعي نورمال، لكن المشكلة أن يصبر على هذا. لذلك الله سبحانه وتعالى جمع صفات أهل الجنة، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا على طاعة الله عز وجل وابتعدوا عن معصيته، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها illa du haddin adim. Ini kalau diterjemahkan secara sederhana adalah, kata beliau, bahwa surga itu tidak akan diperoleh kecuali orang-orang yang berlaku sabar. Wa ma yulaqqaha illa du haddin adim. Dan tidak akan diterimanya surga itu kecuali orang itu telah menerima bagian yang sangat besar. Yang sangat besar. Nah, di sini selalunya antara sabar dan ta'ah itu muqaranah, itu berhadapan, berhadapan. Nah, artinya ketaatan itu dibutuhkan kesabaran. Kesabaran di dalam menjalankan ketaatan itu sendiri. Ada kalanya orang itu kemudian tidak berlaku sabar di dalam ketaatan ini. Nah, apa dampaknya? Kemudian kadang mengganti daripada keyakinannya atau ketaatannya sebelumnya dengan perilaku yang terakhir. Nah, perilaku terakhir ini manakala kita bertemu dengan kematian, dan disitulah sejatinya dia tidak memperoleh surga itu, tapi dia bisa jadi berada dalam su'ul khatimah. Maka ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah SWT, antara kesabaran dengan ketaatan, ketaatan itu dibutuhkan sekali, dibutuhkan sekali. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi, apakah kalian akan masuk surga sedangkan Allah belum mengetahui mana di antara kalian itu yang berjihad di jalannya dan mana yang berlaku sabar. Jadi berjihad dan dilanjutkan istiqomah dalam jalan kebenaran ini. Beliau tadi mengisahkan tentang saudara-saudara kita yang ada di Sheshan, di Chechnya. Dulu mereka melawan terhadap Rusia. Sekarang berperang bersama Rusia melawan Ukraina, melawan Ukraina. Nah, bagaimana? Nah, tentu kita sudah bisa mengukur, bagaimana kemudian kawan menjadi lawan, kawan menjadi lawan, padahal belum bergeser sedikit pun, kekafirannya belum bergeser. Nah, ini salah satu di antara tinjauan, bahwa bisa jadi mereka-mereka ini kesabarannya hilang, kesabarannya hilang, sehingga ketaatan yang pernah dimiliki itu tidak menjadi kemuliaan yang ada pada sisinya. ثم قال سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كلمة نزغ في اللغة هو أن أفعل بأصبعي هكذا، هذا يسمى نزغ. نزغه الشيطان ينزغ، مثل طفل صغير أنا يقول أبي 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 أبي، هذا يسمى نزغ. فالشيطان ينزغ، الشيطان ينزغ يعني يأمر بالمعصية ولكن دائما بكثرة
ستريس انسيست يصر على المعصية. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذا الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي الذي يوحى إليه وله علاقة مع السماء وله علاقة مع جبريل، ومع ذلك الله يأمره أنه إذا شعر بوسوسة من الشياطين أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، إنه هو السميع العليم. طبعا هذه لا علاقة بأول الآية، أن الله سبحانه وتعالى سميع بك إذا استجرت به، عليم بضعفك فينجيك من همزات الشياطين. والمسلم مع الشيطان إما أنه يستعيذ به قبل المعصية أو يستعيذ منه قبل المعصية أو يستعيذ منه بعد المعصية. قبل المعصية هذه، وإما ينزغنك الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. طيب أنا فعلت معصية، جاءني الشيطان وكاد أن يفتنني، اقترب من فتنتي. الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني نورمال أن يأتي إليك الشيطان ويجعلك قريبا من المعصية، لكن أنت كمسلم يجب عليك أن تتذكر الله سبحانه وتعالى فتعود إلى رشدك فإذا هم مبصرون يعني أصبحوا يرون الحقيقة يبتعدونها عن همزات الشياطين. ابتعد عنهم تزييف الشيطان، يبصرون الحق. أما بعد المعصية بل بعد الكبيرة المسلم لا يستسلم أبدا للشيطان. المسلم زل، مثال المسلم زل لا يقول أنا لست جيد، أنا لا أستطيع أن أكون ملتزما، بل يجب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. لماذا يذكر الله؟ حتى يبتعد همزات الشياطين. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فدائما ذكر الله عز وجل إما قبل المعصية وإما إذا اقتربت المعصية أو حتى بعد المعصية. المهم ألا تتخذ الشيطان خليلا. أما أن تفتح بابك للشيطان فيكون لك قرين دائما يوسوس لك، وأنت تستقبل هذه الوسوسة بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على استسلامك له وليس لله عز وجل. Ayat ke-36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Jika engkau diperdaya oleh setan, jika engkau diperdaya oleh setan, ditekan-tekan oleh setan, diganggu-ganggu oleh setan, maka berlakulah atau berbuatlah fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Dia Allah yang Maha mendengar atas segala permintaan kita, Al-Alim, dan Dia Maha tahu atas segala keadaan kita semua. Nah, ayat ini sejatinya turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu memiliki sambungan dengan langit, dengan sama. Maksudnya jalur ini agar tidak ada gangguan sekecil apapun daripada setan. Maka Nabi kemudian diperintahkan untuk senantiasa beristi'adah, untuk apa nih? Menghindari gangguan setan ini. Mungkin nggak setan akan mengganggu? Ya, sangat mungkin. Mereka akan memperdaya. Nah, maka kalau Nabi saja itu diperintahkan untuk beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu perintah ini kepada kita
jauh lebih penting, jauh lebih utama, karena kita gangguannya terhadap setan jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar. Maka polanya itu ada 3, ya. Sebelum terjadinya kesalahan itu, yang kedua adalah saat terjadi berbuat kesalahan, dan yang ketiga adalah sudah terlanjur berbuat kesalahan, sudah selesai kesalahannya itu sudah kita lakukan, sudah lewat. Nah, maka di dalam langkah kita di dalam melihat sebuah kemungkaran atau fahisah, ya, awal itu, maka kita beristi'adzah. Setidaknya menyebutkan wala'iyadzubillah, kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling gampang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adalah minta kepada Allah dari gangguan setan yang jahat. Itu adalah permintaan, kalimat itu adalah diminta saat kita ini belum terjadi sebuah fahisah tadi ataupun kesalahan tadi. Namun bila sudah terjadi kesalahan, nanti kita lihat. Namun bila sudah terjadi kesalahan, saya lanjutkan ayat ke Ali Imran 135, walladzina idza fa'alu fahisatan, maaf saya salah, ayat Al-A'raf 201, apabila dia terlibat dalam kesalahan itu, innalladzina taqaw idza massahu ta'ifun minasyaitan tadzakkar. Kalau dia dipengaruhi, diperdaya oleh setan, maka dia sadar, dia tadakkar, dia ingat. Fa idahum mubsirun, di mana dia melihat secara langsung. Nah, maka ingat atau sadar terhadap kesalahan itu bagian dari kemudian memohon perlindungan. Nah, kalau yang nggak sadar tentunya orang ini sedang terperdaya oleh setan. Kalau mau disebut namanya kesetanan, orang itu sedang kembali kesetanan. Jadi orang mukmin bagaimana? Sadar ini kesalahan, dia ingat. Nah, itulah namanya kita minta perlindungan kepada Allah. Dan itu boleh kita mengucapkan kalimat memohon perlindungan dari isti'adzah. Nah, isti'adzah yang ketiga itu adalah perlindungan yang ketiga itu adalah pada sesudah terjadinya atau peristiwa itu sudah kita lakukan, wis kaset, wis lewat, sudah terjadi. Maka ketika sudah terjadi, yang disebut beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, orang-orang yang apabila telah berbuat fahisyah, bersubacut, telah berbuat fahisyah, aw dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, dzakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan dia kemudian meminta ampun atas dosa yang telah dilakukan. Itu namanya isti'adzah sesudah peristiwa. Dengan cara tadi ingat kepada Allah, kemudian menyebut tentang dosa-dosa yang telah dilakukan,
lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni atas dosa-dosa ini kecuali Allah. Walam yusirru, lalu dia tidak mengulangi ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi mengulangi dalam keadaan sadar. Pasti akan ada yang bertanya, gimana kalau mengulangi tidak dalam keadaan apa nih? Sadar, namanya orang sadar itu berarti orang edan atau nggak sadar gitu ya, orang semaput ataupun orang tidur, itu bisa jadi. Jadi yang lamun itu dia menyadari betul, ya tahu kesalahan tapi dia ulangi. Dan seperti ini tentu segera untuk mengambil taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyudahi. ثم الله سبحانه وتعالى كما هي العادة في كتابه أنه يذكر آياته عز وجل. دائما الله سبحانه وتعالى يتكلم عن خلق السماوات والأرض، عن الشمس والقمر، عن الليل والنهار. وهذا ليس للقراءة فقط وليس لطلب الأجر فقط، وإنما هذه الآيات دليل أو دلائل على ألوهية الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات يجب الإيمان بها كما جاءت في كتاب الله، وليست كما جاءت في المدارس والجامعات إلى آخره. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من آيات الله ومن علاماته وجود الليل والنهار، خلق الليل والنهار والشمس والقمر. الذي تعلمنا أن الشمس هي التي تأتي بالنهار، وإذا غابت الشمس النهار يذهب. لكن في كتاب الله عز وجل الليل والنهار مخلوقان مثل الشمس والقمر. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. خلق في فلك يسبحون يعني على الأرض مثل سويمنج بول يطوفون حول الأرض. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. كيف يأتي النهار؟ قال الله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار نأخذ منه النهار فإذا هم مظلمون. يعني الله سبحانه وتعالى يأخذ النهار فإذا هو الليل فإذا هم مظلمون. الأمر كله بيد الله عز وجل، ليس بيد الشمس. طبعا البعض يظن أن الشمس هي التي تأتي بالنهار. الشمس على سبب للنهار، لكن الله سبحانه وتعالى قال العكس في كتابه. قال أن النهار هو الذي يظهر الشمس، هو الذي يجعل الشمس ظاهرة. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. النهار هو الذي يجعلها ظاهرة. لذلك هذا من الخطأ الذي تعلمناه. طب لماذا يعلمون ذلك؟ حتى يستطيعوا أن يقللوا من عظمة الله عز وجل، وأن كل شيء جاء أكسرا. الشمس تأتي فتأتي بالنهار ثم تذهب فيأتي الليل. كل أمر موجود من خلق الله سبحانه وتعالى يدبره. أما هذا ليس رأيي، هذا من كتاب الله عز وجل. الليل والنهار مخلوقان، والشمس النهار هو الذي يظهرها. أما من يقول بخلاف هذا هو مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى. فما الفائدة في هذا الخلاف؟ الفائدة أنك كلما علمت قدر عظمة الله عز وجل وأن كل شيء بيده ليس متروكا للصدفة زاد الخشوع وزاد العبادة. أما كل شيء كما يقولون لنا كرة وشمس وهكذا وتجري بدون تدبير فهذا كله محض شرك وافتراء على الله سبحانه وتعالى. Ya, di ayat yang kita bahas ini adalah
menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Wasyamsu wal qamar. Nah, penyebutan penciptaan langit dan bumi, kemudian matahari dan bulan dalam gugusan ayat ini itu adalah untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikaitkan dengan ayat atasnya, betapapun ada kekuatan setan, tapi ketahuilah Allah itu pencipta segalanya ini. Pencipta segalanya ini. Maka ketika untuk melawan setan itu adalah apa ini? Kita meminta fasta'idillah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memberi pembelajaran buat kita bahwa yang kita minta itu kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Agung. Jangan meminta dewa hujan. Dewa hujan itu atas nama kearifan lokal. Kemarin namanya pertandingan motor GP itu adalah mengundang pawang namanya hujan, pawang hujan. Tiba-tiba tetap hujan gerimis. Tapi alasannya pawangnya bilang, oh ini memang disengaja, aku mintanya yang gerimis-gerimis supaya koyo Eropa. Jadi ditantang, kau mematikan matahari, itu mungkin akan namanya kebingungan, akan kebingungan. Jadi toh akhirnya hujan juga, toh akhirnya apa ini hujan juga. Nah, tentu bagi seorang mukmin, sekali lagi bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersikap yang seperti ini bisa mendatangkan sebuah perilaku kesyirikan. Hunaka musabaqah motor GP di Bali, Mandalika, wa da'a man yudafi' anil matar. Kahin yudafi' anil matar hatta la ya'ti al matar. Nah, fa hada qala hada min salahiyat al ummah. Jadi ini adalah sebuah apa ini kesalahan yang sangat fatal sekali bagi seorang mukmin. Kalau orang yang tidak mukmin, kita tidak perlu untuk mengomentari, mengomentari. Nah, jadi kalau minta itu minta kepada Zat yang paling apa nih besar ini tadi, pencipta malam, pencipta siang, pencipta matahari, pencipta bulan, gitu ya. Itu adalah untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam upayanya menciptakan malam, disebutkan di dalam surat Al-Anbiya, wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaqin yasbahun. Dialah yang telah menciptakan khalaqal laila, menciptakan malam, wan nahara, menciptakan siang, menciptakan siang. Cobi bawahnya akan mengubah siang karo malam. Wasyamsa wal qamara, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, langit dan bumi. Kullun fi falaqin yasbahun, semuanya berada pada edaran poros yang sudah ditentukan. Mereka berputar terus, pergantian siang dan malam, muncul matahari, kemudian hilang bulan, begitu terus. Itu nama kullun fi falaqin yasbahun. للتوضيح فقط، الأرض هكذا، الأرض مسطحة فلات، الأرض هكذا،
الليل والنهار يسبحون مثل صوم يقول هكذا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والشمس تجري لمستقر لها في الأعلى. أما أنها كرة أرضية وهي التي تدور هذا مخالف لكتاب الله عز وجل. Ya, kata dia globe itu berlawanan dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar itu adalah ini bumi, ini kemudian matahari, bulan itu ada di atasnya dan dia seperti berenang di atas begitu. Nah, kira-kira singkatannya begitu. Ya. Ini kalau dipanjangin malah kegawalan. Jadi merasa tidak usah. Jadi kita pengen untuk mengetahui bahwa semua berporos limustaqarrillah. Jadi berporos pada edaran yang sudah ditetapkan itu. Ya, saya lanjutkan. Kemudian wa ayatul lahumul lailu surat Yasin naslahu minhun nahar. Di antara tanda bagi mereka tentang malam itu adalah kami tarik darinya dari siang. Fa'idahum mudlimun, di mana kemudian menjadi gelap, ya, menjadi gelap. Jadi peredaran siang, ya, peredaran siang itu kemudian ditarik dan digantikan dengan apa nih? Malam, sehingga kemudian kita berada dalam keadaan apa nih? Mudlimun, dalam keadaan apa nih? Gelap. Tentu kebalikannya juga demikian. Malam, peredaran apa ini? Malam itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bergantilah waktu itu menjadi apa nih? Siang. Wasyamsu wadduhaha, demi matahari yang ada pada waktu duha, wal qamaru idza talaha, dan matahari bulan apabila nampak, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila sudah menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila sudah menggelapkannya. Nah, itu ada di dalam surat Asy-Syams. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penguat bagi kita bahwa intinya ketika kita ingin memohon kepada Allah tadi, ya, sekedar melawan setan itu bagi Allah itu kecil, maka disebut setan itu adalah inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jadi isti'adzah kepada Allah itu menjadi sesuatu yang sangat penting kepada Allah, dan ketika melawan setan jangan meminta bantuan kepada yang lainnya, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang melawan setan dengan minta bantuan setan. Nah, ini kesetanan. Ya, jazakumullah khair jazak. Mudah-mudahan ada manfaatnya atas kajian ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.